Mari kita sekarang membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-32. Kita akan membaca secara bergantian Kejadian 32 ayat 1 sampai 13. Lalu kemudian lompat ayat yang ke-22 sampai ke-32. Oke, Kejadian 32 ayat 1 sampai 13 terlebih dahulu. Saya akan baca mulai ayat pertama, sudah ayat yang kedua, bergantian seterusnya. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki, perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi dua pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Allah Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hamba-Mu. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai kasih engkau, dan karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam hari itu. Dan lompat ayat 22, saudara sekalian mulai ayat 22. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu ditalayakkan seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendil pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Firman-Mu sudah kami baca, ya Tuhan, dan Kau yang juga telah memanggil kami untuk datang pada pagi hari ini, memimpin kami datang untuk beribadah kepada Tuhan bersama-sama umat-Mu di tempat ini. Karena itu kami memohon Roh-Mu yang kudus memimpin kami
memberikan firman-Mu kepada kami. Di tengah segala pikiran hati kami yang berbeda-beda, pikiran kami yang bisa bermacam-macam, Tuhan arahkan seluruh hati, pikiran kami, konsentrasi kami, untuk kami boleh mendengar akan firman-Mu. Sehingga firman yang diberitakan, benih yang baik itu tidak jatuh di tempat-tempat yang kering, di tempat-tempat di mana tempat yang berbatu-batu, bahkan di pinggir jalan. Tapi biarlah benih yang baik itu boleh jatuh di tanah yang subur, yang Tuhan sudah siapkan. Sehingga benih yang baik itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, menghasilkan buah-buah yang memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, sehingga dia boleh memberitakan firman-Mu dengan setia dan dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, ada seorang yang mengatakan kepada saya waktu kita membahas tentang kisah Yakub, Yakub Ishak sudah cukup panjang, beberapa minggu kita membahas ini. Ada yang mengatakan ini seperti reality shows, ya, keeping up with the Kardashian. Saya nggak pernah nonton ini, tetapi saya kira-kira tahu lah gitu ya, kira-kira tahu film reality show yang penuh intrik, penuh tipu muslihat, kacauan dan segala macam begitu ya. Tapi saudara sekalian, ada beda yang sangat penting di sini, bahwa di dalam kisah daripada Ishak, Yakub yang kita sudah bahas, kita belajar ada banyak anugerah Tuhan, ada banyak pimpinan Tuhan dan rencana Tuhan yang tetap terjadi dan tergenapi di tengah segala kekacauan, intrik, tipuan yang terjadi di dalam kehidupan Yakub, Esau, Laban dan sebagainya, ya, yang kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Dan inilah salah satu poin yang utama yang kita sudah juga pernah nyatakan, bahwa Tuhan menyatakan kasih dan anugerahnya kepada Yakub yang tidak layak. Sungguhnya Yakub tidak layak. Dia adalah orang yang banyak kesalahan, banyak dosa, yang berusaha dengan kekuatan diri sendiri untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Tuhan tidak meninggalkan dia, Tuhan terus memimpin dia, Tuhan terus menggarap dia. Kasih Tuhan tidak melepaskan dia, dan Tuhan menyatakan akan anugerahnya. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Yakub meresponi akan anugerah Tuhan itu di dalam hidup dia, dan bagaimana kita juga boleh belajar untuk meresponi anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, Kejadian pasal yang ke-31 itu diakhiri dengan perpisahan damai antara Yakub dengan Laban. Minggu lalu kita sudah bahas, ya. Mereka membuat garis pemisah setelah 20 tahun bersama-sama dengan begitu banyak intrik-intrik, tipuan-tipuan satu dengan yang lain. Akhirnya mereka membuat garis pemisah antara Yakub dengan Laban. Laban mengatakan, aku tidak akan pergi melewati garis ini. Itu adalah daerah kamu. Dan Yakub, biarlah engkau tidak pergi ke daerahku. Ini adalah daerahku sekarang. Ya, seperti anak-anak kecil. Saudara ingat waktu kecil pasti kita duduk satu meja gitu ya. Suka berantem dengan teman di meja. Akhirnya kita bikin garis. Bikin garis. Kamu nggak boleh lewat sini. Aku nggak boleh lewat situ. Kalau lewat pukul gitu ya. Ini garis pemisah antara Laban dengan Yakub. Saudara sekalian, Kejadian 32, Yakub kemudian mempersiapkan diri. Sekarang ingin pulang ke rumah keluarganya, ke tanah perjanjian, dan dia mempersiapkan diri untuk bertemu Esau yang kira-kira 20 tahun yang lalu itu telah ditipunya dan direbutnya akan hak kesulungan itu. Dan sekali lagi kita di bagian pasal 32 ini dimulai dengan anugerah Tuhan yang sekali lagi dinyatakan sebelum di tengah segala kesulitan, tantangan atau ketakutan yang Yakub hadapi ketika dia harus bertemu dengan Esau. Ayat yang pertama dan kedua dimulai dengan kalimat Yakub melanjutkan perjalanannya menuju tanah perjanjian, bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan Esau khususnya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Mungkin lebih tepat di terjemahan, this is the camp of God. This is God's camp, karena itu disebut sebagai tempat itu Mahanaim. Mahanaim berarti two camps,
ya dua tenda atau dua kubu. Ini adalah kubunya Allah. Mungkin lebih tepat disebut kalimat seperti itu. Yakub baru saja berpisah dengan Laban, kubu yang berseberangan, musuh daripada dia, dan sekarang dia sedang bersiap untuk bertemu dengan kubu yang lain, yaitu Esau. Ya, dan di dalam ketakutannya, seperti tadi kita sudah baca, Yakub kemudian membagi orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi dua kubu. Nah, ini karena itu tempat ini menjadi sesuatu yang penting. Two camps, ya, Mahanaim di situ. Tetapi di sini kita melihat Tuhan sedang mengajar Yakub sekaligus memberi kekuatan kepada Yakub bahwa dia tidak perlu menghadapi semua tantangan di dalam hidupnya dan tantangan yang dia akan hadapi segera dengan kekuatannya sendiri. Itulah sebabnya Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya sebelum dia bertemu dengan Esau untuk memberkati akan Yakub ini, memberi kekuatan kepada Yakub, sekaligus menegur dia bahwa engkau tidak perlu menghadapi segala tantangan hidupmu dengan kekuatanmu sendiri. Ini adalah malaikat-malaikat yang bertemu Yakub di Betel. Ya, kalau sudah mengingat pasal 28, kejadian 28, di situ di mana Yakub baru lari dari keluarganya, meninggalkan Esau dan keluarganya, dan dia akan bertemu dengan Laban. Baru mau dalam perjalanan itu, Tuhan menyatakan dirinya, melalui malaikat-malaikatnya menyatakan diri kepada Yakub. Dan sekarang adalah sebaliknya. Ya, dia sekarang setelah 20 tahun di Laban, dia pergi meninggalkan Laban dan ingin menuju balik ke tanah perjanjian, ke keluarganya, bertemu dengan Esau. Jadi sudah lihat pertemuan dengan malaikat di sini seperti mengurung, ya, masa 20 tahun Yakub itu di padang belantara di dalam keluarga dengan Laban dan keluarganya. Dan hal ini juga yang perlu kita ingat bahwa di dalam perjalanan kita di dalam dunia ini, yang sejak kita bertemu Kristus, sejak kita percaya kepada Dia sampai kita nanti bertemu muka dengan Kristus, juga mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memimpin kita. Malaikat-malaikat Tuhan itu juga memimpin dan menyertai kita. Mazmur 34 ayat 8 mengatakan, malaikat Tuhan berkemah, sekali lagi ya, di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Ini menjadi penghiburan dan pengajaran bagi kita semua untuk kita percaya dan beriman akan penyertaan Tuhan. Meski seringkali penyertaan Tuhan itu kita tidak bisa lihat. Malaikat Tuhan yang menyertai kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, malaikat Tuhan juga berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, seperti malaikat Tuhan menyertai Yakub di dalam padang belantara yang dia hadapi. Salah satu contoh yang sangat indah itu di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Sudah nanti membaca dengan lebih detail situ. Elisa dengan bujangnya atau pelayannya itu dikepung oleh tentara pasukan Aram yang sangat banyak. Mereka dari satu tempat, mereka dikepung, tentara Aram datang. Karena Raja Aram marah sekali dengan Elisa, yang mengakibatkan akan kekacauan dan kekalahan kepada mereka. Karena itu Raja Aram mengutus pasukan yang sangat banyak untuk menangkap Elisa dan membunuhnya kalau bisa. Ya, mereka datang, Elisa hanya berdua dengan bujangnya di situ, dan bujangnya melihat dari tempat tinggalnya pasukan Aram itu datang mendekati akan mereka. Dan kita bisa mengerti ketakutan daripada bujang Elisa. Dia mengatakan, celaka Tuanku, apa yang harus kita perbuat? Tapi Elisa menjawab, jangan takut. Ya, 2 Raja-Raja 6 ayat 16 mengatakan, jangan takut, hai bujang pelayanku, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini perkataan iman, perkataan seorang nabi yang mengerti bahwa meskipun banyak pasukan yang sedang menyerang mereka, mengepung mereka, tapi ada pasukan yang jauh lebih besar yang mereka tidak bisa melihat, yang bujangnya juga tidak bisa melihat, yang
Tetapi Elisa dengan iman tahu, mengerti, percaya bahwa ada malaikat-malaikat Tuhan yang menyertai akan mereka di saat itu. Lalu Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, mata bujangnya itu, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling daripada Elisa. Ini yang boleh muncul film Chariots of Fire dari sini ya. Then the Lord opened the servant's eyes and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisa. Dan situlah saudara sekalian menguatkan mereka menguatkan bujangnya khususnya, dan the rest of the story is history. Ya, kita sudah tahu bagaimana kekuatan malaikat-malaikat. Tidak perlu banyak-banyak sebenarnya. Satu malaikat saja sudah bisa menghancurkan itu semua. Tapi ada pasukan malaikat-malaikat yang menyertai dan memimpin akan Elisa dengan bujangnya itu, umat Tuhan. Saudara sekalian, doa daripada Elisa ini biarlah juga menjadi doa kita, menjadi doa saya. Tuhan kiranya bukalah mata kami. Tuhan kiranya bukalah mata kami, supaya kami boleh melihat penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, yang mungkin kita tidak bisa lihat. Di tengah segala tantangan, kesulitan, pergumulan yang kita hadapi, kita lihat pergumulan, kita lihat kesulitan, kita lihat segala hal yang kita hadapi. Ya, tetapi Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Ya, iman bukan iman yang buta. Hidup dengan iman itu bukan iman yang buta. Pokoknya percaya. Tidak, iman itu adalah iman yang nyata, yang benar. Tetapi memang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Tapi dengan iman seperti apa yang firman Tuhan katakan, itulah hidup dengan iman. Percaya akan janji Tuhan yang mungkin tidak bisa dilihat dengan mata kita, tetapi percaya itulah kebenarannya. Iman adalah percaya bahwa matahari tetap bersinar di balik awan yang gelap. Betul saudara sekalian? Awan gelap, berapa lama pun awan yang gelap. Berapa hari yang lalu, pagi-pagi tiba-tiba gelap sekali. Ya, gelap sekali. Kalau seharian gelap, hujan badai seharian, 2 hari, seminggu, 1 bulan tidak melihat matahari. Tapi iman adalah percaya dan tahu matahari itu tetap bersinar di balik itu. Matahari tetap bersinar. Meskipun mata kita tidak bisa lihat. Meskipun kita tidak bisa merasakan akan panasnya, hangatnya matahari. Tapi iman adalah tahu, percaya janji Tuhan itu pasti benar. Seperti matahari tetap bersinar di balik awan yang gelap. Saudara sekalian, kalau mengikut istilah dari Perjanjian Baru, Yohanes mengatakan, dia yang ada di dalam engkau, di dalammu, di dalam orang-orang percaya, itu lebih besar daripada ia yang ada di dalam dunia. Rasul Paulus mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Ya, itu menjadi iman kita sepanjang kita hidup, terus beriman, taat kepada Tuhan. Meskipun mata kita tidak bisa melihat, kita boleh percaya, iman, memegang akan janji Tuhan. Seperti di sini Yakub diingatkan, dikuatkan oleh Tuhan. Ada malaikat yang menyertai dan memimpin dia. Saudara sekalian, inilah hal yang pertama yang kita boleh renungkan bersama-sama. Yang kedua, kita melihat selanjutnya. Kita melihat bagaimana iman Yakub ini kemudian langsung diuji. Iman dia tentang penyertaan Tuhan itu langsung diuji. Dia mengirim utusan kepada Esau. Setelah bertemu malaikat situ, malaikat Tuhan menguatkan dia. Dia panggil tempat itu Mahanaim. Sekarang dia melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian, ingin bertemu dengan Esau. Dan dia mengirim utusan untuk menemui Esau kakaknya. Dan utusan itu kembali dan kasih kabar, Esau juga sedang di dalam perjalanan ke sini. Dan dia datang dengan 400 orang-orangnya. Maka wajar sekali Yakub takut
dan mulai balik lagi kepada bikin strategi yang lalu. Dia bikin 2 camp, ya, dan dia dengan strategi dia pasti ada di camp yang paling belakang. Camp yang pertama utusan kasih persembahan dan sebagainya kepada Esau, dan dia mau melihat apa yang Esau lakukan kepada kubu yang pertama, kelompok yang pertama yang dia utus itu. Kalau dihajar, dibunuh, direbut semuanya, maka dia masih ada waktu mungkin berapa hari untuk lari kabur, meninggalkan, menjauh daripada Esau. Itu yang ada dalam pikiran Yakub di sini. Tapi kemudian di dalam segala ketakutannya itu, dia melakukan sesuatu yang belum pernah dicatat sebelumnya. Di sini Yakub sedang dibentuk, dipimpin oleh Tuhan masuk ke dalam turning point yang sangat besar di dalam kehidupan dia. Dia mulai di sini dengan berdoa. Dia belum pernah dicatat sebelumnya dia berdoa kepada Tuhan. Tapi dalam ayat yang ke-9 sampai 12 di sini dia berdoa kepada Tuhan. Kemudian berdoalah Yakub, ayat 9 Indonesia mengatakan berkatalah, mungkin lebih tepat berdoalah. Dan Jacob prayed, ya, berdoalah kepada Tuhan. Dan isi doanya kita bisa melihat secara singkat, ada 4 poin yang penting sebenarnya di situ. Yang pertama, dia mengingat akan kesetiaan Tuhan pada janjinya di masa yang lalu. Ayat yang ke-9. Ya Allah nenekku atau kakekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Dia ingat Tuhan yang sudah berjanji memimpin Abraham, Ishak ayahnya, dan juga dia berfirman kepada dia yang telah memimpin dia juga dan telah berfirman kepada dia sampai saat ini dia sedang mentaati Tuhan. Dia mengingat kesetiaan Tuhan pada janjinya di masa yang lalu. Tuhan terus memimpin dan tidak meninggalkan dia. Dan kemudian kedua, dia menyadari akan dirinya yang tidak layak. Ayat yang ke-10, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku pada waktu aku pergi menyeberang sungai Yordan, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Ya, ada anugerah Tuhan yang besar, dan dia menyadari dia orang yang sebenarnya tidak layak menerima anugerah itu. Ketika dia menyatakan permohonannya kepada Tuhan, ayat 11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Dia menyatakan sekarang dengan jujur, ketakutannya, kebutuhannya, dia datang kepada Tuhan. Dan semua permohonan itu dilandaskan atas janji Tuhan sendiri, ayat yang ke-12. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. 4 hal yang menjadi good approach, ya, menjadi teladan bagi kita sekalian. Bagaimana di dalam doa, di dalam segala ketakutan, kesulitan, pergumulan yang kita hadapi, maka kita boleh mengingat pertama-tama kesetiaan Tuhan akan janjinya di dalam masa yang lalu. Ya, sudah datang kepada Tuhan, akan menguatkan kita kalau kita mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Selalu akhir tahun itu menjadi juga waktu yang tepat kita menghitung berkat Tuhan satu persatu. Menghitung pimpinannya, penyertaannya, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengingat, kita perlu sekali ada waktu mengingat. Ya, mengingat, karena itu bersyukur, itu perlu sekali. Kadang-kadang kita lupa sekali untuk bersyukur kepada Tuhan untuk semua hal yang Tuhan sudah kerjakan. Kalau di rumah sakit itu, kalau ada rumah sakit tertentu ada tempat untuk berdoa, ya, tempat-tempat untuk berdoa. Kalau sudah lihat, perhatikan orang-orang yang datang ke situ yang berdoa. Hampir semua orang yang datang ke situ untuk berdoa adalah orang-orang yang keluarganya sedang di ICU, yang anaknya sedang di emergency, yang ibunya sedang akan dioperasi. Semuanya datang memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tetapi jarang sekali orang yang ada di tempat itu adalah orang yang bersyukur karena Tuhan sudah memimpin, karena Tuhan sudah menyembuhkan, karena Tuhan sudah memberi kekuatan, karena Tuhan sudah menghibur. Mengingat kesetiaan Tuhan itu adalah pada janjinya di masa lalu. Hitung berkat Tuhan satu persatu, kau akan kagum akan karyanya. Kita baru sadar
Ada begitu banyak anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan, pimpinan dan kebaikannya di dalam hidup kita. Sangat penting kita boleh mengingat akan hal itu. Menyadari diri tidak layak juga sesuatu yang sadar, sesuatu yang penting bahwa semua kebaikan anugerah Tuhan bukan sesuatu yang kita layak, seharusnya kita terima. Ya, kita adalah debu dan kita sudah jatuh di dalam dosa. Banyak hal yang kita telah lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi Tuhan masih menyatakan kebaikan anugerahnya. Itu approach yang sangat penting. Itu kita datang kepada Tuhan, menyadari diri yang tidak layak, mengakui akan dosa kita, ya, dan itu hal yang Tuhan berkenan kepada kita. Saudara sekalian, yang ketiga juga permohonan. Kita datang tentu juga datang dengan permohonan, ya, dengan segala kebutuhan kita. Tuhan ingin dan boleh, dan Tuhan berkenan memanggil kita datang dengan segala kebutuhan, segala khawatir, segala ketakutan kita. Kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia, dan Dia ingin menjawab, ya, ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan yang terakhir tentu doa kita semuanya, best approach adalah kita datang dengan berdasarkan akan janji Tuhan sendiri. Sekali lagi, ya, kalau kita datang berdoa berdasarkan janji Tuhan sendiri, maka itu adalah doa yang Tuhan pasti jawab. Dan jawabnya bisa melampaui akan apa yang kita doakan. Jawabnya kadang-kadang dengan cara yang kita tidak sangka. Tapi Tuhan akan pasti menjawab karena itu adalah janjinya sendiri. Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan menjawab doa Yakub ini dengan caranya yang ajaib. Saudara sekalian, saya mikirkan poin ini. Saya mau sharing kepada saudara sekalian. Kadang-kadang juga waktu-waktu di dalam hidup saya itu, salah satu contoh adalah ingin bertemu dengan orang tertentu, gitu ya. Saudara kalau dipanggil oleh pendeta, kadang-kadang saudara mungkin, waduh, takut gitu ya, bingung. Kadang-kadang pendetanya juga takut, saudara. Kepada orang-orang tertentu kita sudah tahu macam-macam konteksnya, bisa karena bertemu dengan orang yang kita tahu memang sedang argumen, sedang tidak setuju, dan sudah mengkritik di luar mungkin dan sebagainya. Atau ada orang-orang yang kita tahu ini, kita sudah ngomong berkali-kali gitu ya. Sudah berkali-kali, sudah seperti kayak so-called putus asa gitu. Seperti hampir putus asa. Sudah berkali-kali bicara, sudah berkali-kali ngobrol, sudah berkali-kali ketemu, tapi terus tidak ada perubahan. Ya. Kadang-kadang kita juga bingung, takut, ya macam-macam, dan seringkali di dalam keadaan seperti itu tentu adalah yang paling baik adalah berdoa. Paling baik adalah berdoa, ya, berdoa kepada Tuhan. Harap saudara kalau dipanggil ketemu juga saudara juga berdoa, sama-sama berdoa. Bukan saudara saja yang takut. Kadang-kadang hamba Tuhan pendetanya juga takut ketemu. Aduh, susah nih, bagaimana ya? Tahu nih keras nih. Keras hati, kita tahu, ya. Jadi udah bingung, takut dan sebagainya, ya, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Datang berdoa kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta kesabaran dari Tuhan, minta pimpinan bijaksana daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Minta Tuhan yang juga bekerja di dalam hati orang itu. Nah, saudara juga datang gitu ya, kalau dipanggil dan sebagainya, berdoa juga, doakan Tuhan beri hikmat kepada Pak Budi, Bu Lucy, Yijin dan sebagainya. Ya, panggil dan kita boleh ngobrol dan ketemu, dan Tuhan pasti menjawab. Berkali-kali Tuhan menjawab. Kali-kali Tuhan memberi pimpinan. Kadang-kadang di dalam ketakutan itu, kebingungan, akhir ketemu bisa smooth gitu. Pembicaraan bisa smooth, bisa membangun, bisa ada kesadaran, ada bisa terbuka satu dengan yang lain. Ya, itu menjadi kekuatan yang Tuhan berikan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang saudara hadapi, dengan kesulitan apapun, Tuhan ingin kita datang. Contoh di sini, begitu banyak contoh di dalam Alkitab.
Ya, ini salah satu contoh saja bagaimana Yakub, dia yang selama ini berjuang dengan kekuatan sendiri. Selama ini bikin terus strategi untuk menipu, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi sekarang baru pertama kali akhirnya Yakub berdoa kepada Tuhan. Mohon akan belas kasihan daripada Tuhan. Menyadari dia yang orang yang tidak layak dan berdoa berdasarkan belas janji Tuhan itu sendiri. Dan kita melihat dalam poin yang ketiga bagaimana Tuhan menjawab akan doa Yakub ini. Tapi sebelumnya kita melihat Yakub tetap mempersiapkan segala sesuatu dengan segala sesuatu yang mungkin dia lakukan. Tadi kita skip itu bagian itu, ya, karena itu kembali sebenarnya menyatakan strategi daripada Yakub untuk tanda kutip membeli akan Esau, ya. Sebelum dia bertemu Esau, besok akan bertemu, dia bikin dulu kelompok-kelompok, memberi upeti-upeti yang sangat banyak. Ayat 14-15 saya bacakan bagi saudara. Dia kemudian diambilnya lah, 13b, diambilnya lah dari apa yang ada padanya, milik dia, suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Yaitu 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina, 10 keledai jantan. Wah, ini semua dikirim dulu oleh orang-orangnya. Oleh orang-orang Yakub, dikirim dulu maju ke depan. Dan dibagi berkelompok-kelompok. Dan kasih tahu, ini adalah persembahan dari hambamu Yakub. Ya, kiranya kau menyatakan kasih kepada dia. Dan kalau ditanya, Yakubnya ada di mana? Yakub ada di belakang. Yakub ada di belakang. Dan ketemu kelompok yang kedua, sama juga. Yakub ada di mana? Yakub ada di belakang. Ketiga, Yakub di mana? Yakub di belakang. Di belakang terus, poinnya ada paling belakang. Dia bikin strategi. Dia mau lihat lagi apa yang akan dikerjakan Esau. Ya, sebelum bertemu dengan dia akhirnya. Jadi penuh ketakutan dia dan dia bikin persiapkan diri sebisa-bisanya. Tapi hatinya tetap takut dan khawatir. Sudah baca. Selanjutnya kita mengerti ketakutan, kekhawatiran. Karena itu tidak heran dia malam hari itu sebelum bertemu dengan Esau. Menjadi pertemuan yang sangat penting. 20 tahun Esau sudah ditipu oleh dia. Dan waktu dia pergi dia tahu Esau ingin membunuh dia. Sekarang kakaknya ini dia akan ketemui. Apa yang akan terjadi dia betul-betul tidak tahu. Tapi dia datang kepada Tuhan. Dia menyendiri, dia heran, dia sendiri, bahkan membiarkan istri-istrinya, anak-anaknya itu di satu tempat dan dia sendiri mempersiapkan hati untuk pertemuan yang penting sekali besok. Tapi suatu yang tidak pernah terpikir oleh Yakub terjadi. Di situ mulai ayat 22 dan seterusnya. Kita bisa membayangkan Yakub berdiri sendiri di tepi sungai Yabok. Di situ digambarkan di tepi sungai Yabok. Di malam yang gelap dan sunyi. Tiba-tiba boom! Seseorang tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Dan Yakub bergulat dengan dia di dalam pergulatan hidup dan mati. Ini. Ya, dan penulis kitab Kejadian menulis dengan permainan kata di situ yang menarik. The man Ye-abek bergulat with Yaakub by Yaabok. Ya, mirip sekali kata-katanya. The man bergulat Ye-abek bergulat dengan Yakub Yaakov di tepi sungai Yaabok. Ya, itu yang terjadi di situ. Pergulatan hidup mati antara Yakub dengan satu pribadi ini. Siapakah pribadi ini? Penulis kitab Kejadian sengaja tidak langsung secara eksplisit menyatakan siapa orang ini, siapa pribadi ini. Tetapi ada beberapa petunjuk yang kita bisa lihat. Sudah membaca dari ayat 22 dan seterusnya. Yang pertama adalah ayat 25 ada waktu bergulat maka orang itu menyentuh Yakub di pangkal pahanya ayat 25 ya. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Ini kata yang kurang tepat, kata memukul sebenarnya.
Ya, NIV dan yang ESV memakai istilah he touched the socket of Jacob's hip. Jadi memang kata yang dipakai di dalam bahasa Ibraninya bukan memukul, bukan memukul, touch sebenarnya, cuma disentuh, disenggol saja. The lightest touch sebenarnya di dalam bahasa Ibraninya mau menegaskan, ya. Jadi seperti dicolek, cuma dicolek saja. Sendi pangkal paha Yakub, dan sendi pangkal paha itu terpelecok sehingga Yakub cacat permanen. Baru dicolek doang. Ya, saudara sekalian. Jadi artinya adalah ini satu pribadi yang sangat powerful, yang sebenarnya selama ini waktu dia bergulat dengan Yakub, dia menahan diri sebenarnya, karena kalau dicolek saja baru sendi pangkal paha, kalau kepalanya dicolek mati semuanya, berantakan. Ya, jadi ini pribadi yang powerful. Dan yang kedua yang ada petunjuk di sini, akhirnya mengatakan setelah bergulat dan kemudian disentuh pangkal pahanya, maka ayat 26 orang itu mengatakan, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Ya, ini adalah fajar telah menyingsing, itu adalah first light. Ya, belum sunrise. First light, baru ada remeng-remeng. First light muncul. Biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Kenapa? Dia mengatakan itu karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Allah tetapi tetap hidup. Nah, itu kemudian disadari oleh Yakub. Ayat yang ke-30, Yakub menyadari, Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka dengan muka, tetapi nyawaku tertolong. Dia tentu tidak melihat, belum sunrise itu, belum melihat jelas, tapi dia menyadari ini adalah sebenarnya, mulai sadar ini adalah Allah itu sendiri yang bergumul dengan dia. Sehingga ketika Allah mengatakan biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing, ini adalah sebenarnya untuk melindungi Yakub. Untuk melindungi Yakub, karena kalau fajar menyingsing, tidak ada orang yang bisa hidup melihat wajah Allah. Tapi ketika Yakub menyadari akan hal ini, dia melakukan sesuatu yang sekali lagi dia tidak pernah lakukan sebelumnya. Dia tidak mengatakan, lepaskan aku tidak mau mati. Tidak, dia tidak mengatakan itu, tetapi dia melakukan sebaliknya. Dia mengatakan ketika Tuhan berkata, biarlah aku pergi karena fajar telah menyingsing, Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara sekalian, ini kalimat yang penting sekali dari Yakub. Di sini Yakub sedang mengatakan kepada Tuhan sebenarnya, dan bergumul di dalam pergumulan yang mungkin boleh katakan terberat dalam hidupnya, bahwa selama ini dia telah bergumul dengan Esau untuk mendapatkan berkat daripada ayahnya. Aku telah bergumul dengan Laban untuk mendapatkan Rahel. Tetapi semua itu hanya menghasilkan permusuhan dengan Esau, dengan Laban. Dan hatiku dipenuhi dengan ketakutan dan kegelisahan. Aku sekarang tahu apa yang sesungguhnya aku paling perlukan, yang aku selama ini cari sesungguhnya. Di dalam hatiku yang paling dalam, aku tahu sebenarnya sekarang apa yang aku perlukan, yaitu berkat daripada Tuhan. Karena itu aku tidak akan membiarkan kau pergi jikalau engkau tidak memberkati aku. Tidak ada lagi yang lebih berharga daripada penyertaan Tuhan, berkatnya di dalam hidupku. Aku rela mati sekarang demi mendapatkannya. Karena tanpa berkat Tuhan, hidupku tidak akan ada artinya. Itulah yang Yakub, kita bisa mengerti dalam pikiran Yakub. Karena itu aku tidak akan lepaskan kau pergi. Dia rela mati sekarang. Karena sekarang aku menyadari inilah yang sedalam-dalamnya aku cari, butuhkan dalam hidupku. Bukan berkat daripada
Ayahku bukan mengalahkan Esau, bukan mengalahkan akan Laban untuk mendapatkan Rahel. Bukan Rahel yang menjadi kerinduan hatiku yang paling dalam. Satu-satunya yang bisa memenuhi kekosongan jiwaku. Tapi berkat Tuhan, penyertaan, pimpinan daripada Tuhan. Richard Pratt pernah menggambarkan akan bagian ini seperti Yakub itu seperti kita bisa bayangkan seperti seorang anak yang baru pertama kali sekolah. Ya, baru pertama kali sekolah. Kemarin beberapa bulan yang lalu banyak anak-anak yang baru pertama kali sekolah dan baru pertama kali meninggalkan keluarga mamanya atau papanya, meninggalkan keluarganya. Selama ini selalu bersama-sama dengan orang tuanya. Tapi baru kali ini, pertama kali dia akan pergi selama berjam-jam bersama orang asing dan tidak bersama dengan orang tuanya. Maka kita tahu banyak tangisan, banyak kesulitan yang terjadi di situ. Maka anak-anak akan di pintu gerbang sekolah, orang tuanya, mamanya atau papanya bilang, masuk, masuk. Itu ada guru yang baik. Gurunya sudah panggil, halo, come here, come here. Ya. Ini with your friends, a lot of friends here. Come, come. Maka seringkali itu terjadi, anak-anak akan nangis. Ya, anak-anak akan pegang mamanya atau papanya. Tidak mau, tidak mau. Tidak mau. Aku tidak akan melepaskan kau. Aku tidak akan melepaskan kau karena aku membutuhkan kau sekarang. Aku paling membutuhkan kau sekarang ini. Itulah perkataan Yakub di sini. Aku tidak akan melepaskan kau pergi. Bahkan dia rela mati. Dia rela mati. Karena dia tahu sekarang, apapun sekarang tidak berarti lagi kalau Tuhan tidak memberkati akan dia. Maka sebelum Tuhan memberkati Yakub, Tuhan bertanya kepada Yakub, siapakah namamu? Siapakah namamu? Sebelumnya saya pernah katakan bahwa terakhir kali Yakub ditanya, siapakah namamu? Dia mengatakan, aku Esau. Aku Esau. Dia menipu ayahnya dan terus menipu orang-orang lain, termasuk Laban dan sebagainya. Maka kali ini Tuhan yang bertanya kepada dia, siapakah namamu? Maka ini satu pengakuan. Sekarang bongkar dirimu. Telanjang, tidak ada lagi yang bisa ditutupi di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan. Setiap orang yang datang kepada dia, percaya kepada dia, tidak ada yang bisa datang kepada dia masih menutup mukanya, menutup hatinya, ada yang ditutupi. Kau harus telanjang di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Miskin. Tidak ada apa-apanya lagi. Tanpa belas kasihan Tuhan aku akan mati. Miskin artinya orang pada zaman itu khususnya adalah tanpa diberikan pertolongan. Sebentar lagi dia akan mati. Have mercy on me, O Lord. Buka semuanya, telanjang, tidak ada yang ditutupi, tidak ada lagi yang bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Siapakah namamu? Maka di sini Yakub berkata, Yakub. Memang aku adalah Yakub. Selama ini berjuang, strategi, menipu dengan segala cara, dengan kekuatanku sendiri, dengan strategiku sendiri. Tapi sekarang, no more, tidak lagi. Tidak lagi. Aku hanya membutuhkan akan pertolonganmu, berkatmu. Kau satu-satunya aku perlukan. Aku Yakub. Dan Tuhan memberkati Yakub karena itu Yakub pergi setelah pertemuan itu pergi seperti gambaran orang yang telah bertemu dengan Tuhan. Apa gambaran orang yang bertemu dengan Tuhan? Adalah orang yang pincang tapi hatinya penuh dengan sukacita. Orang yang tidak berdaya tapi dia justru menang. Tidak berdaya di hadapan Tuhan. Have mercy on me, O Lord. Itu adalah orang yang tidak berdaya. Orang yang miskin di hadapan Tuhan. Itu adalah orang yang tidak berdaya.
Tapi ketika justru datang kepada Tuhan di dalam ketidakberdayaan, kepapaan kita, dan minta belas kasihan daripada Tuhan, Tuhan berkata, orang itu, satu-satunya orang macam itu adalah orang yang sungguh-sungguh berbahagia. Sungguh-sungguh orang yang menang. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Adalah orang yang telah bertemu Tuhan, adalah orang yang sungguh sadar dirinya lemah, sekali lagi tidak berdaya, tetapi di situ justru kekuatan dia. Dari dirinya sendiri, dari apa yang lihat, dari segala tantangan yang dihadapi, dia sadar dirinya lemah, tak berdaya. Tapi dia datang kepada Tuhan, dan justru di situ adalah kekuatan yang dia alami. Mirip sekali dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Justru ketika aku lemah, aku tidak berdaya. Konteksnya adalah Paulus berdoa minta Tuhan untuk mencabut duri dalam daging yang sangat menyusahkan dia. Dia berdoa 3 kali, minta Tuhan cabutlah duri dalam daging ini dalam hidupku. Aku sangat lemah, tidak berdaya, sangat susah karena duri dalam daging ini. Tapi Tuhan tidak mencabut duri dalam daging, tapi Tuhan menjawab doa permohonan Paulus. Tuhan menjawab karena Tuhan mengatakan, my grace is sufficient for you. Tuhan menyatakan anugerahnya, memberi kekuatan kepada dia untuk mampu menanggung akan hidup di dalam kehendak Tuhan itu. Mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, berkat Tuhan, tidak berarti kita hidupnya lancar dan tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan. Tapi di tengah segala kesulitan, tantangan yang kita hadapi, ada penyertaan Tuhan. Ada kekuatan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada berkat daripada Tuhan di situ. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita juga sekalian. Sekali lagi kita melihat di sini berita Injil di dalam kehidupan Yakub. Ya, berita Injil yang ultimately digenapi oleh keturunan Yakub yang paling utama, yaitu Yesus Kristus yang bergumul dengan Allah di dalam kegelapan Taman Getsemani. Dia bergumul, murid-muridnya tidur, tengah malam dia bergumul dengan Allah. Dengan keringat bercucuran seperti darah. Dia bergumul dan berkata, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. 3 kali dia juga berdoa, doa yang sama. Kalau boleh cawan ini lalu diambil daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Dan dia terus taat. Dia tahu ini kehendak Bapaknya, dia tahu itu semua, tapi tentu di dalam tantangan yang sangat besar, yang terbesar, yang bisa dihadapi oleh seorang manusia. Dia harus mati, harus dipisahkan daripada Allah Bapa yang sangat mengasihi dia. Dia terus taat sampai mati di atas kayu salib. Dan ketika dia tergantung di atas kayu salib, di dalam siang hari yang menjadi gelap gulita, tengah hari yang menjadi gelap gulita itu, Kristus berseru, bergumul di atas kayu salib, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yakub terus memegang Allah dengan resiko dia mungkin mati. Aku tidak akan melepaskan kau pergi kecuali engkau memberkati aku. Dia melakukan itu demi mendapat berkat daripada Tuhan. Tetapi Kristus terus memegang Allah sampai dia betul-betul mati di atas kayu salib. My God, why hast thou forsaken me? Dia terus memegang Allah meskipun Bapa untuk saat yang singkat meninggalkan dia, tetapi Yesus saat itu tetap memanggil Allah sebagai Allahku, Allahku. Bukan Allahnya siapa, Allahku. Meskipun dia tidak lagi bisa memanggil dia sebagai Bapa. Bapa yang mengasihi dia seumur hidupnya. Yesus memanggil Allah sebagai Bapanya. Dalam doa-doanya
dalam seluruh perkataannya, ya Bapa, ya Bapa. Bahkan di Taman Getsemani, dia masih berkata, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi di atas kayu salib ketika dia menanggung murka, puncak murka daripada Allah terhadap manusia berdosa, dia hanya bisa berkata, my God, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia terus memegang Allah dalam pergumulan itu. Sampai dia betul-betul mati. Demi mendapatkan berkat Allah. Bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk saudara dan saya yang percaya kepadanya. Galatia 3 ayat 14 mengatakan Yesus Kristus telah menebus kita. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain juga. Termasuk kita yang percaya kepadanya. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Roh yang telah dijanjikan itu adalah Roh Kudus yang ketika kita beriman, percaya pada Kristus, maka kita boleh berseru kepada Bapa Allah melalui roh itu, ya Aba, ya Bapa. Suatu panggilan anak kecil kepada ayahnya yang mengasihinya. Dan jika kita beriman di dalam Kristus, maka roh Allah itu akan menjadikan kasih dan berkat Tuhan itu sesuatu yang nyata di dalam hidup kita. Kita datang dan berseru kepada Tuhan. Dan kita boleh memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Sudah sekalian saya akan tutup renungan hari ini dengan dua undangan bagi kita sekalian. Yang pertama adalah bagi saudara-saudara yang belum percaya kepada Kristus. Mungkin saudara banyak yang sudah rutin datang, tapi bisa sekali ada orang-orang yang rutin datang tapi belum pernah sungguh-sungguh percaya mengenal Tuhan secara pribadi. Biarlah kisah Yakub, berita hari ini mendorong saudara untuk datang kepada dia. Mungkin saudara adalah orang yang seperti Yakub yang mencari dengan strategi, dengan usaha, dengan kepintaran, dengan kehebatan diri sendiri untuk mendapatkan apa yang kau rindukan di dalam hatimu. Tapi seperti sebelumnya juga saya pernah katakan, tidak ada yang akan bisa memuaskan jiwa kita yang paling dalam. C.S. Lewis mengatakan, kalau segala sesuatu yang dalam dunia ini, bahkan segala sesuatu yang baik di dalam dunia ini, segala sesuatu yang baik tidak bisa memenuhi, memberi kepuasan jiwa kita yang paling dalam. Penjelasan yang paling masuk akal adalah karena memang kita diciptakan bukan untuk itu. Kita diciptakan untuk sesuatu yang lain, yang supranatural. Kita diciptakan untuk Allah sendiri. Baiklah, saudara datang kepada dia, percaya kepada dia, dan dengan jujur mengatakan, akulah Yakub. Akulah Yakub, telah berjuang dengan kekuatan sendiri, tetapi sekarang aku firman Tuhan yang mengingatkan, Roh Kudus yang berbicara dalam hati saudara sekalian. Harap saudara boleh datang dengan sungguh-sungguh dan mengatakan, aku mau percaya dan aku tidak akan melepaskan engkau pergi kecuali engkau memberkati aku. Aku rela mati bahkan kalau Tuhan tidak memberkati aku. Datang dan percaya kepada dia, Kristus, anak Yakub itu yang telah sesungguhnya betul-betul mati bagi kita sekalian. Membuka jalan, satu-satunya jalan kita kepada Bapa yang boleh memperkenan Tuhan dan boleh memuaskan hati jiwa kita yang paling dalam. Dosa-dosa kita, satu-satunya kematian yang akan menghapus dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Yang kedua, terakhir bagi kita sekalian, anak-anak Tuhan, saudara-saudara sekalian, biarlah renungan hari ini mendorong kita semua untuk
boleh terus berpegang dan bersandar kepada Tuhan. Ya, di dalam segala pergumulan yang kita hadapi, kita tidak bersandar kepada diri sendiri, kepada kekuatan sendiri, kepada strategi sendiri, tapi terutama dasar akar ke jiwa kita yang paling dalam, kita boleh bersandar kepada Tuhan, percaya kepada janjinya, dan terus hidup di dalam kehendak-Nya. Meski saudara merasa sudah tidak punya kekuatan lagi menghadapi segala kesulitan, tantangan yang terus-menerus bolak-balik, tidak habis-habis, sepertinya kesulitan yang saya hadapi, tantangan yang terlalu besar. Datanglah kepada Tuhan dan berserah penuh kepada Dia. Berserah itu bukan menyerah, ya, berserah itu artinya kita menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Percaya Dia akan memimpin dan tidak meninggalkan kita. Ketika engkau berserah dan tidak menyerah, terus beriman dan memegang tangan Tuhan, saudara akan menemukan bahwa tangan Tuhan yang kuat itulah, tangan Tuhan yang penuh kasih itulah sebenarnya yang terus memegang kita. Dan Dia tidak akan melepaskan kita. Kita anak-anaknya, itulah janji Tuhan. Dia tidak akan melepaskan kita. Dan tidak ada siapapun yang bisa merebut kita dari tangan-Nya yang berkuasa dan memimpin kita. Biarlah kita terus hidup dalam kehendak-Nya, berjuang dan mengalami akan anugerah dan belas kasihan-Nya, kasih-Nya kepada kita sekalian. Mari kita berdoa. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Saja kita berdiri bersama-sama. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Sejak kita teduh sejenak di hadapan Tuhan, saudara telah mendengar firman, saudara telah mendengar tantangan panggilan firman Tuhan. Apapun dalam keadaan saudara, baik kau yang belum pernah sungguh-sungguh percaya atau kau anak-anak Tuhan yang sudah ada di dalam Kristus, biarlah kau boleh secara pribadi berespons kepada Tuhan. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan yang hidup, yang hadir di tengah-tengah kita. Bapa di surga, Engkau yang melihat hati kami, yang mengetahui kan seruan doa kami sedalam-dalamnya hati kami. Kiranya Engkau menjawab, kiranya Engkau berbelas kasihan, kiranya Engkau menyatakan anugerah-Mu dan menyatakan kasih-Mu kepada kami. Pimpin kami terus hidup di dalam kehendak-Mu dan berjuang sesuai dengan pimpinan dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, yang telah mati bagi kami, yang terus bergumul dengan Bapa di surga sampai Dia betul-betul mati untuk mendapatkan berkat bagi kami semua. Di dalam nama yang kudus dan yang indah itu, kami sudah berdoa,
Kami sudah memohon. Amin.